Oh, pakai meja. Iya. Kalau itu kontak sama saya dia insya Allah bagus. Jadi bedain. Sama imam tetap bisa ya. Ya, kalau saya megang itu insya Allah ada. Ada di situ. Usahanya Pak ya. Udah pakai yang ini aja, pakai yang ini aja. Kan kalau dia hilang. Tadi ada ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah atas banyak-banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahmi, sehingga bapak-bapak ibu semua bisa melangkahkan kakinya ke masjid Al-Iman yang dirahmati Allah dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam Allah kami aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang sangat kami mengharapkan syafaat dan nanti di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran semua sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa memperpanjang itikaf kita, mempertambah keilmuan kita di majelis ilmu yang kita hormati. Pagi hari ini insya Allah yang menjadi narasumber untuk bicara hari ini adalah Al-Mukarram Kiai Hasan dari Madura. Adapun judul yang akan disampaikan adalah Al-Quran Solusi Bijak dalam Kepemimpinan. Insya Allah mari kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wal ihsan wal iman. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa asrarin nuri likulli alam. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin li hulukil kamal wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsani ila akhir zaman wal makan. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-hadis. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk salat subuh berjamaah dan belajar bersama untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan bentuk syukur kita bisa melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad dengan akhlak beliau, dengan akhlak para sahabat, para tabi'in. Risalah ini sampailah kepada kita. Amin Allahumma amin. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Ada hadiratnya juga di luar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang dadakan ini. Al-Quran merupakan solusi bijak dalam kepemimpinan. Al-Quran yang firman Allah juga sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan terupdate sepanjang masa. Mengapa? Karena Al-Quran itu memberi solusi, memberi ilmu dalam menuntun kehidupan kita, baik kehidupan dunia walaupun kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan solusi hidup, solusi kehidupan, bagaimana menapaki kehidupan ini sehingga kelak nanti kita menuju kehidupan di akhirat yang insya Allah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lam faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum aidza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayat Surat Al-Imran ayat 159. Saya lebih susah menghafal ayat-ayatnya itu daripada suratnya, daripada bunyinya itu tadi. Nomor berapa itu agak susah. Tapi kalau untuk menghafal ayatnya saya agak gampang. Ayat Al-Imran ke 159 yang berbunyi, Wabima rahmatin minallah, karena sebab rahmat Allah lah lintah lahum, kamu mempunyai sifat lemah lembut kepada para sahabatnya. Walau pun takut dan ghalidhan qalbi, jika kamu berkeras hati, jika kamu kesat hatinya, kekeh yang tidak prinsip, faddan walidan qalbi, maka faddan walidan qalbi haulika min lam faddu min haulika, maka niscaya akan bercerai-berai atau menjauh dari kamu. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemimpin, wa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka
fastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pemimpin tentunya tidak berkeras hati, tidak kaku, tapi harus luas, harus tarik ulur bagaimana kita menyikapi situasi atau menyikapi seorang bawahan atau beberapa teman, sehingga kita tidak ditinggal oleh para sahabat kita semua. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mintakan ampun. Nah, ini yang mungkin yang tersulit dalam kita sebagai pemimpin, sebagai atasan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah dan mintakan ampun. Jadi kita harus berkewajiban tiap malam, tiap waktu mendoakan yang kita pimpin, atau mendoakan jamaah semua, atau mendoakan masyarakat kita semua. Itu hal yang wajib dilakukan. Astagfirullah. Pernahkah kita mendoakan teman kita sebagai yang dipimpin? Hal ini tentu sudah dilakukan para masyayikh kita, para ulama kita. Ini merupakan suatu ketetapan yang tentu harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Wasyawirhum anil amri. Tahapannya wasyawirhum anil amri, musyawarahlah dengan mereka tentang segala sesuatu. Tidak ujuk-ujuk kita mengambil suatu keputusan yang tanpa musyawarah. Apabila ini dilakukan, insya Allah kita akan menemukan solusi tentang kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam masyarakat, dalam organisasi, dalam kemasjidan, itu harus dimusyawarahkan. Wasyawirhum, saling musyawarah. Kalau tidak saling berarti hanya mengambil keputusan tersendiri. Dalam kaidah gramatika bahasa Arab, wasyawirhum itu saling musyawarah. Artinya aktif, seperti takotal. Takotal itu artinya berperang artinya berhadapan, ya, berhadapan sama ada lawan bicara, lawan musuhnya, itu namanya takotal, saling berperang. Tapi kalau kotalah artinya yaitu membunuh. Jadi kalau seorang pembawa bom itu meledakkan dirinya, itu bukan jihad namanya, tapi membunuh. Karena lafadznya kotal, membunuh, karena tidak ada lawannya. Masuk ke suatu tempat, dia meledakkan diri, mana musuhnya, tapi dia menyatakan diri bahwa dia adalah jihad. Jihad itu ada musuhnya, ada lawannya. Wasyawirhum anil amri, musyawarah tentang apa saja. Fa'in fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah menemukan ketetapan suatu keputusan bersama, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah berserah diri kepada Allah. Azam di sini banyak mengartikan bahwa kita harus konsisten dalam menjalankan ketetapan, harus istiqomah dalam menjalankan ketetapan. Sehingga ulama mengatakan ittifaqul ba'dal ikhtilaf khairun minal ikhtilaf ba'da ittifaq.
bahwa kesepakatan yang kita ambil setelah adanya ikhtilaf, setelah kita perpecahan atau perdebatan panjang adalah merupakan lebih baik daripada ikhtilaf ba'da ittifaq. Setelah kita sepakat ternyata di luar masih ngoceh macam-macam gitu ya, nggak terima ini macam-macam. Itu namanya kesepakatan ikhtilaf setelah kesepakatan. Seharusnya kita ittifaq ba'da ikhtilaf. Di luar kita bagaimana berargumentasi, beralasan macam-macam, tapi setelah adanya kesepakatan tentunya kita harus jalani. Itu yang terpenting. Jangan dibalik. Setelah kita sepakat dalam satu forum, di luar macam-macam. Seperti apa saja contohnya? Seperti panitia sunatan misalnya, setelah sepakat dalam satu forum, ya di luar jangan berargumentasi lain. Yang perlu kita jalankan adalah kesepakatan di forum. Nah, inilah suatu pokok-pokok dasar dalam kepemimpinan. Masalah mekanisme adalah suatu kebutuhan kita. Kita akan berkembang dengan mekanisme itu. Selama ini beberapa bulan saya ikuti, kita itu hanya membicarakan mekanisme yang perdebatannya sampai jam 1 malam, jam 12 malam. Itulah padahal mekanisme, tapi prinsip dasarnya kita tidak patuh. Prinsip dasarnya kita tidak patuh, termasuk wasyawirhum tidak azamtah kata-kata. Itu prinsip dasar. Masalah mekanisme itu adalah lahir dari sebuah fitrah. Mekanisme lahir dari sebuah fitrah. Manusia itu punya fitrah, kecenderungan untuk menjadi seorang pemimpin, kecenderungan untuk kita berkelompok, berorganisasi. Itulah fitrah manusia. Nah, mekanisme sehingga dari fitrah itu lahirlah mekanisme. Bagaimana supaya terjadinya suatu organisasi, suatu panitia, suatu kelompok. Nah, itu adalah mekanisme lahir dari sebuah fitrah. Fitrah itu sendiri lahir dari sunnatullah. Mengapa manusia menjadi ada fitrah? Karena memang sunnatullah. Seperti contoh, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki menjadikan kita ini dengan keadaan lemah. Untuk apa? Ayyukhaffifa ankum, untuk meringankan bagi kamu sekalian. Maksudnya bagaimana ini? Jadi kita itu nggak ada yang super power, tidak ada yang namanya Superman gitu. Ada yang Superman. Jadi oleh karena itu lahirlah mekanisme. Kenapa? Karena kita membutuhkan satu dengan yang lain. Ayyukhaffifa ankum. Allah meringankan beban kita masing-masing, supaya kita ada bagian-bagiannya masing-masing, ada yang bendahara, ada yang sekretaris, dan seterusnya. Itulah mekanisme yang Allah ciptakan sebagai fitrah kemanusiaan. Tidak ada yang namanya super power bahwa si A ini bisa melakukan segalanya. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, prinsip dasar daripada kepemimpinan adalah wasyawirhum 'anil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sehingga prinsip dasar ini selalu update, selalu mengikuti zamannya.
Kenapa? Karena Al-Quran ini real dalam suatu keimanan, bahwa ini nyata dalam keimanan kita, juga real dalam suatu bentuk kehidupan. Tidak ada yang bisa mengelak ayat ini membantahnya. Dari sisi mana bahwa wasyawirhum ini ada suatu kelemahan? Faidah azamta ini ada suatu kelemahan? Tidak ada, karena Al-Quran ini real dalam suatu kehidupan. Di samping real dalam keimanan kita. Kalau kita bicara surga, bicara siksa neraka, bicara siksa kubur, itu adalah bentuk keimanan kita. Tapi belum real ya, belum real dalam kehidupan, dalam bentuk nyata, belum konkret. Hanya itu bicara tentang keimanan. Tapi kalau ayat ini, ayat tentang kepemimpinan itu adalah real dalam kehidupan. Sehingga tentunya kita lebih mengedepankan prinsip dasar ini daripada mekanisme. Sedangkan mekanisme itu kan kita yang buat, Pak. Kita yang buat, ada RT kita yang buat. Kenapa begitu kaku sehingga bertengkar sampai jam 1, jam 2? Itu hanya mekanisme. Mekanisme lahir dari fitrah. Fitrah lahir dari sunnah. Karena Allah sendiri yang memang mengkondisikan, prakondisikan kita, sehingga kita ada kecenderungan itu. Selanjutnya bahwa kehidupan yang kecenderungan itu difirmankan oleh Allah. Saya lebih sulit menghafal nomor-nomor ayat ini daripada ayat. Ayat apa namanya? Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Qul kullu ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Al-Isra ayat 84. Kalau Ustaz Kadir itu sering baca ayat ini dalam mudah-mudahan jamaah paham. ya. Jadi katakan Muhammad kullu ya'malu ala sabili, bahwa setiap manusia itu bekerja ya'malu ala sabili, bekerja, berbuat sesuai skillnya masing-masing. Sesuai skillnya masing-masing. Oleh karena itu Allah memberi skill masing-masing supaya apa? Supaya terjadi mekanisme itu sendiri. Seperti Pak Firdaus ahli megang uang, tapi kalau megang uang semua ahli ya. Yang megang uang, ahli mengolah uang. Oleh karena itu dijadikan bendahara. Saudara Dito ahli dalam IT misalnya, sehingga beliau dijadikan sekretaris, dan begitu seterusnya. Rabbukum a'lamu man huwa ahda sabila, maka Allah lah yang lebih tahu apakah dia mendapat petunjuk dalam melakukan tugas itu, apakah dia bisa menjalankan atau bisa baik menjalankannya, atau bisa amanah dalam menjalankan skillnya itu. Rabbukum a'lam, maka Allah lah yang lebih tahu. Itu mekanisme yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kita jangan berumek dalam bahasa Jawa itu. Umek lagi ya. Seakan-akan tidak menemui titik temu gitu, dalam hal mekanisme.
mekanisme itu kita yang buat, sehingga kita tidak terlalu perlu kaku. Ya alhamdulillah selama saya berkumpul dengan teman-teman yang memang banyak ilmunya ini, saya banyak tahu tentang bagaimana berorganisasi. Dulu saya tahu tapi tidak peduli. Setelah kita masuk berkumpul dengan Pak Anjad, dengan yang lain-lain, jadi kita lebih tahu tentang mekanisme ini. Banyak saran dari Pak Desa Imin. Tapi sekali lagi kita jangan umak dalam hal mekanisme. Satu kalimat salah seakan-akan salah keseluruhan. Sekali lagi ini hanyalah mekanisme. Kecenderungannya prinsip dasar kita harus pegang. Yang terjadi yaitu tadi ittifaqun ba'dal ikhtilaf. Setelah sepakat dalam forum, di luar masih membicarakan atau menggugat atau dan macam-macam teman-teman kita semua. Nah itu tidak boleh. Kita setelah sepakat dalam satu forum, yang kita wajib adalah menjalankannya. Fa idza azamta fatawakkal. Tawakal itu menjalankan yang telah kita sepakati bersama. Masih banyak tapi saya kedinginan. Mohon maaf kurang lebihnya nanti kita bahas bersama. Alhamdulillah Buya sudah datang dari luar kota. Nanti kita mendapat ilmu dari beliau, dari Pak Jan. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bagian daripada kajian dari Al-Karam Ustaz Wati dari Hasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, antara lain apa yang telah disampaikan tadi semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya jamaah taklimat yang kita cintai. Adapun beberapa ikut tadi pembahasannya adalah salah satunya adalah wasawirhum fil amri. Jadi segala sesuatu kita hendaknya bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Mohon selanjutnya mohon masukan dari para guru-guru kita jamaah yang aktif di Masjid Ilmu ini. Untuk itu mohon masukan dari Ustaz Tadi Bali. Silakan Ustaz. Ya, ayat ini sebenarnya sangat fenomenal dalam sisi substansi, dalam sisi esensial. Ayat ini menjadi satu rujukan dalam segala perkara, dalam segala hal, yaitu bagaimana kita memahami demokrasi itu secara utuh dan sempurna. Ini ayat ini. Kenapa kita memahami demokrasi itu secara utuh dan sempurna? Disinilah Allah mengawali ayat ini dengan fabima rahmah. Ini luar biasa kalimat. Hanya dengan rahmat Allah itu kamu itu lemah lembut. Nah itu kan. Jadi tadi terungkap bahwa inilah ayat salah satu ayat yang dikatakan dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu harus melihat dari sisi demokrasi. Inilah ayat sesungguhnya. Jadi ayat ini dari kalimat per kalimat itu sangat bisa kita pahami secara utuh juga. Tadi dikatakan fabima rahmatin minallah, hanya dengan rahmat tuh Allah lintalahum, kamu itu lemah lembut. Wah ini kan bukan lemah tapi lembut. Nah, itu. Jadi esensial demokrasi itu ada di sini sebenarnya. Ya. Jadi secara substansi demokrasi itu ada di sini.
Jangan ngotot, jangan tegang. Jangan pendapatku yang benar, pendapatku yang harus kalian ikutin. Jangan ngotot terhadap pendapat. Inilah ayat. Falima rahmatin minallah linta lahum. Jadi dengan rahmat Allah itu engkau berkasih sayang. Coba. Kalau kita pahami rahmat itu kayak apa, ya kan? Terus falima rahmatin minallah walau kunta fazzan ghalizan qalb. Kalau hatimu itu kekuh dan keras, itu secara vulgar ya. Seandainya hati hatimu itu keras hati kamu, fadzan ghalil qalb, artinya orang itu akan menghindar dari kamu, orang akan jauh dari kamu. Jadi disinilah jawaban dari sikap otoriter bagi setiap individu. Jangan otoriter, karena hanya rahmat Allah itu kamu seperti itu. Tapi kalau kamu sudah otoriter, udah ngeri kita. Situ kan ayat lagi mengatakan walau kunta fazzan ghadil qalbi lan min hawlik fa'fu anhum. Coba. Jadi banyaklah kamu saling berinteraksi untuk saling memaafkan, bukan minta maaf. Nah itu. Ya, kalau minta maaf itu terlalu terhinakan sesungguhnya. Allah menyuruhkan maafkan dia, jangan nunggu minta maaf. Karena memaafkan itu dia dimensinya itu udah jauh, artinya udah di luar batasan tempat dan waktu. Walaupun di Papua sana teman, kalau udah saya maafkan sih terhapus dia kan, tanpa bermusyafaat lagi, tanpa berjabatan tangan lagi. Wasya'na fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu kan lebih dipertegas lagi. Artinya wastaghfir lahum itu engkau saling mengampuni kan. Disinilah wasyahirum fil amri, dan bermusyawarah kamu dalam segala hal. Amri ini adalah urusan. Makanya ada ungkapan itu, kesepakatan itu memang dibutuhkan sekali dalam segala hal. Makanya ada bahasa kesepakatan itu harus dijunjung tinggi itu. Karena kalau udah kita sepakat di sini, di luar ya nggak boleh malero lagi. Jadi kesepakatan itu adalah hal yang sangat esensial juga dalam demokrasi. Ini sebenarnya pelajaran untuk udah tingkat S2 S3 ini sebenarnya ayat ini. Kalau dalam hal pembahasan luar biasa. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wasyata itu wasyawiru bil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkil. Jadi ketika kamu sudah dalam bermusyawarah itu dalam segala urusan, kata-kata azamta tadi, fa iza azamta itu teknis itu. Jadi dalam segala hal harus kamu ramu di situ. Jangan ada dusta di situ. Itu azamta itu. Jangan ada dusta, jangan ada kepentingan dalam tanda petik. Kepentingan sesungguhnya demi untuk kemaslahatan bersama. Itu Al-Qur'an. Kemudian setelah itu fatawakal Allah, tidak ada dusta lagi di antara kita. Fatawakal. Kita semuanya menyatukan, artinya berserah diri kita kepadanya kan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena esensi kecintaan Allah itu amat sangat senang kepada orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ya kan? Ini. Jadi ayat ini tadi surah Al-Imran itu 159 ini salah satu ayat demokrasi dalam Al-Qur'an. Jadi itu dulu deh. Baik. Ya. Terima kasih atas ucapan dari guru kita. Alhamdulillah. Pagi hari ini berhubung ada Pak Ketua Senatan Laksana, alhamdulillah kesempatan yang terbaik untuk mohon masukan atas tausiah yang disampaikan oleh guru kita tadi, yang berjudul tadi segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Untuk itu mohon masukan dari Mbak Mudan
datang masa. Untuk itu kami silakan Pak Bunda, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bersama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forum yang saya forum yang terima kasih Pak Parman. Ya, sama-sama. Mencoba menyerap apa ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Heri, senior kita Pak Adina. Jadi memang ternyata Pak banyak membuktikan bahwa isi dan makna Al-Quran ini sebetulnya sangat komprehensif. Tidak saja menjadi ilmu terapis bagi umat muslim, tetapi fakta di lapangan dalam sisi kehidupan, kalau ada muncul istilah cara-cara Islam ini, ternyata justru kita kadang-kadang lebih duluan dari orang-orang non-muslim. Seperti kita pagi ini dapat pencerahan surat Al-Qur'an 159. Apa yang disampaikan tadi membuktikan bahwa lahirnya demokrasi ini justru rohnya dari surat Al-Qur'an. Jadi begitu hebatnya orang Amerika, orang Eropa menggelorakan hidup demokrasi, dan kita justru tahu dari Amerika dan Eropa yang lebih dulu. Membuktikan bahwa memang betul Al-Quran ini sangat komprehensif untuk kemudian menjadi turunan ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak dan Pak yang bisa kita sampaikan, bisa saya maknai dalam mengorganisasi satu kelompok. Setiap individu disebutkan dari punya skill masing-masing. Kemudian modal kepemimpinan adalah bagaimana dia bisa bersikap bermandu, bisa bersikap terbuka, bisa saling memaafkan. Nah, saya kok membacanya itu semua bisa kita laksanakan. Saya mengutip apa yang sering disampaikan oleh Pak Morgan. Berangkat dari diri kita, Pak. Berangkat dari diri kita. Bagaimana kemudian nanti seperti Pak Heri tadi singgung, supaya mekanisme tidak terlalu limbat, tidak terlalu lemah. Kembali ke muaranya ada di kata ikhlas, Pak. Jadi marilah kita belajar untuk kemudian kita mulai dari kelas dulu, sehingga apa yang kemudian ditargetkan oleh organisasi, oleh kelompok itu kemudian akan mencapai target maksimal sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri. Jadi mungkin ini mudah-mudahan sih tidak terlalu jauh apa yang kami sampaikan, bahwa bisa kita maknai, bisa kita laksanakan seperti kata sepakat. Ini ternyata Pak, kalau dalam KUH Perdata ini juga menjadi
sepakat, ya itulah yang kita sepakati bersama. Jadi tidak ada kunjungan-kunjungan lagi di luar sana. Insya Allah ya sepakat kita semua. Baik, berikutnya mohon masukan dari Pak Catiko. Silakan Pak Catiko. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sama-sama. Saya tertarik dengan temanya dan menunjukkan bahwa Ketua DKM yang baru ini ada keprihatinan tentang soliditas umat dan kepemimpinan. Temanya emang sederhana, tapi dibahasnya nggak sederhana. Karena perspektif tentang Al-Quran, perspektif tentang ilmu pengetahuan itu juga berkembang besar. Semuanya akan bermula daripada apa yang ada dalam nas Al-Quran. Misalnya tentang demokrasi. Tidak semua umat Islam itu setuju demokrasi. Dia pakai konsep khilafah. Bagaimana? Tetapi perjuangan itu tinggal sejarah saja nanti yang akan menyaksikan. Tapi sementara ini umat di dunia ini masih menggunakan konsep demokrasi. Karena di dalam perspektif Islam, demokrasi itu tidak sebelumnya itu bisa dipahami, bisa diterima. Karena demokrasi dalam pemahaman Barat itu apapun keputusannya, kalau sudah 50% plus 1 menjadi undang-undang. Misalnya rencana undang-undang perkawinan sejenis sudah banyak di negara Barat. Perkawinan resmi itu laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kenapa? Ya, karena demokrasi. Begitu di voting 50% plus 1. Tapi kalau di Islam nggak bisa. Saya baca bukunya Demokrasi Religius oleh Amin Rais dan Nurholis Majid. Bukunya itu sangat berbeda. Misalnya apapun keputusan sebuah undang-undang kalau bertentangan dengan nilai-nilai agama harus ditolak. Tidak boleh voting atau aklamasi. Secara substansial kalau bertentangan dengan agama harus ditolak. Contohnya LGBT. Karena ada banyak pihak yang akan merumuskan undang-undang LGBT. Tapi karena itu bertentangan, jadi ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, Ketua DKM menjelaskan, mengatakan bahwa kalau sudah keputusan itu diambil, ya di luar jangan gerendeng gitu kalau orang Jawa bilang. Jangan umak. Ini juga bergantung. Kalau sebuah rapat itu terbatas, orang lain tidak tahu, ya konsekuensinya begitu. Oleh sebab itu, saya praktekkan. Waktu saya ditunjuk dari ketua panitia, tolong hari Minggu disaksikan oleh banyak orang. Gitu. Jadi ada yang setuju, yang tidak di situ. Gitu. Jangan hanya beberapa orang membuat keputusan. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang tidak fair. Informasinya itu terbatas. Jadi dalam konteks yang disampaikan oleh Ketua DKM, mekanismenya harus terbuka. Jangan hanya pengurus saja, kalau bisa jamaah pun dilibatkan dalam setiap persoalan-persoalan keputusan bersama. Gitu. Karena pada hakikatnya panitia-panitia itu bagian daripada leadership, latihan kepemimpinan. Ada panitia sunatan, ada panitia di besar agama. Pada prinsipnya adalah latihan kepemimpinan, gitu. Sehingga harus dibuka secara luas. Oleh sebab itu yang paling tepat adalah Minggu pagi untuk membuat satu program apapun yang terkait dengan
keputusan bersama. Ya itu, jangan hanya rapat orang-orang tertentu, sementara jamaah lain yang punya potensi tidak dilibatkan misalnya. Sehingga wajar aja kalau gerendeng kan gitu. Yang terakhir, saya senang sekali program ini dibuka ya, karena betul-betul menguras pikiran kita, menguras pengetahuan kita, menguras literasi kita, bagaimana agar Masjid Al-Iman itu sesuai dengan At-Taubah ayat 18. Orang-orang yang melakukan masjid adalah orang-orang yang beriman, percaya hari akhirat, mendirikan sholat, zakat, dan tidak takut selain kepada Allah agar menjaga petunjuk. Tidak takut itu kata banyak penafsir, takut rezekinya hilang, bukan takut mati dalam pengertian rapiat, takut nanti dimusuhin orang, takut begini, takut gitu. Allah sudah bilangin jangan takut kecuali kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih masukan dari Pak Jatino. Sekarang kita diskusi dengan kayak gitu kan. Berikut masukan dari sesepuh kita, Buya. Untuk itu kami persilakan. Saya melihatnya ungkapan ketua ini ingin proses itu proses yang bisa lebih maju begitu. Ya. Ayat Al-Quran sudah ada, Nabi begini. Nah, dunia perkembangan kita, saya ingin mengatakan bahasanya tolong pengurus ini terapkan planning, organizing, executing, dan controlling. Gitu. Rencana kita sejauh mana, organisasinya seperti apa, programnya dilaksanakan seperti apa, dan bagaimana pengawasannya sehingga jalan gitu kan ya. Ini ada kondisi kan ya. Jadi saya bilangnya begitu Pak Ketua kan ya. Jadi organnya dia. Ya kalau kita bicara BSI ini masjid, di bawah ada musola, harus ada hubungannya kan ya. Dan di masjid apa? Jadi bagaimana terjadi satu ya pembagian kerja di tengah-tengah ini 1 tahun ke depan mau apa ya kan ya, apa saja dikerjakan, dan dalam pekerjaan ini ya tentu kapan, di mana, siapa, ngapain. Nah itu kan gitu nanti kan ya. Bagaimana keuangannya, bagaimana perjalanannya. Nah, saya arahnya ke arah itu barangkali ya. Mudah-mudahan pengurus yang berjalan ini mengangkat itu sehingga bisa diukur nanti kan ya. Kemajuankah namanya dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas masukan mengingatkan ketua selaku ketua DKM. Jadi apa tadi yang disampaikan juga tuh mengingatkan kita semua supaya kita organisasi bisa berjalan sesuai dengan plan. Terima kasih Bu ya atas masukannya. Berikut masukan dari Pak Tisaimin. Moga silakan senior kita. Moga Pak Tisaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak.
mohon masukan Pak I. Silakan Pak I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih ya Pak Arman. Ya. Tapi kami lebih cenderung ungkapan ini referensi dari bacaan buku tadi menarik ya. Jadi sesuatu itu kesepakatan tetap menunjukkan kesepakatan yang paling tinggi ya, lebih tinggi di atasnya seperti itu. Jadi kita bikin kesepakatan itu yang pertama ada norma yang lebih tinggi dirujuk dan terbuka yang pasti keterbukaan dan kayak tadi kalau kita seperti itu insya Allah kedepannya yang umum itu akan terjadi kalau kita memang ada dirujuk, ada keterbukaan dan yang pelaksanaan juga saling minta ampun dan saling bermakna ikhlas terakhir kata Pak Brahman tadi. Jadi rangkaiannya itu suatu rangkaian yang nyambung sehingga di belakangnya kalau sudah disepakati bersama namanya kalau namanya ngomong belakang itu namanya juga dewasa berdemokrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala sesuatu kalau sudah diputuskan di forum, yang minoritas harus ikut mayoritas dan harus ikhlas gitu kan. Jadi ya, sepakat bersama. Baik, untuk berikutnya masukan dari koordinator kita yang baru. Untuk itu kami persilakan Pak Ik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya masih Nabi yaitu ada bandai amri inna amru kulluhu khair. Ini sangat penting sekali bagi seorang pemimpin. Artinya sungguh menakjubkan orang yang beriman itu karena setiap aspek yang datang itu semuanya baik. Jadi seorang pemimpin harus jadi dalam mengambil sikap. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah. Setuju. Rancunya sebuah rapat, mungkin seorang pemimpin karena dia merasa dirinya paling memutuskan sesuatu, yang berhak memutuskan sesuatu tanpa menghiraukan pendapat-pendapat dari semua jemaah yang ada. Mungkin ini pengalaman dari Pak Heri. Setiap ada keputusan, setelah itu ibarat kata orang Minang, setelah rumah selesai toko berbunyi. Artinya setelah perkara diputuskan di belakangnya ada embel-embel. Itu mungkin disebabkan karena tidak memperhatikan pendapat-pendapat dari yang lain, hanya pendapat dari sepihak atau yang lain hanya diputuskan oleh seorang pemimpin. Nah, pemimpin harus sangat hati-hati dalam memutuskan sebuah perkara. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memahami orang lain. Perbedaan itu adalah sunnah. Insyaallah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nah, terima kasih masukan dari koordinator kita. Untuk terakhir mohon masukan dari guru kita Bapak Ustaz Maulid. Untuk itu Bapak silakan. Apalagi yang Biar lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita tadi, ustaz-ustaz kita, lebih khusus apa yang disampaikan oleh narasumber pada pagi ini, membangkitkan naluri kita, membangkitkan pemikiran kita untuk kadang-kadang sampai ke menata ulang dari awal apa yang terjadi di masjid. Akan tetapi barangkali itu tidak perlulah sampai kepada menata ulang. Dari awal tanggapan sampai yang terakhir, karena dikunci oleh narasumber tadi, sebenarnya kunci itu tidaklah harus kepastian, yaitu hendaklah kita memahami perbedaan, kemudian perbedaan itu kita akhiri dengan kesepakatan.
Itu yang saya dengarkan. Perjalanan masjid kita ini kadang-kadang hukum itu berjalan karena telah terbiasanya perbedaan kita laksanakan, sehingga tidak menjadi problem yang sangat signifikan di tengah-tengah jamaah. Seiring dengan pergantian kepemimpinan, kepengurusan, kadang-kadang itu diungkit-ungkit kembali. Oleh karena itu, kalau saya memahami kalimat fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau apabila kita telah berusaha untuk mendapatkan suatu kesepakatan, toh di dalam secara individu atau organisasi masih terjadi perbedaan, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah keputusan itu kepada Allah. Apapun alasannya, perbedaan kehidupan itu membawa perbedaan di dalam beribadah kepada Allah. Bahwa para ulama kita, para pemimpin kita menyepakati bahwa perbedaan yang terjadi di dalam ibadah itu ada masalah uluhiyah, bukan masalah-masalah yang sangat mudah. Maka sama-sama diamalkanlah ayat fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berusaha, azamta itu bercita-cita, seperti niat kita berpuasa. Niat puasa itu secara pasti bukanlah niat, karena yang dikatakan niat itu yaitu an-niyatu. Niat itu adalah muqtaranan bi fi'li, beserta mengerjakannya. Tapi karena selesai salat tarawih sampai sahur itu dibatasi kita dengan tidur, maka ulama menganjurkan berniatlah setelah salat witir. Mana tahu kalau kamu nanti ketiduran sehingga kamu tidak berniat di dalam untuk puasa besok. Maka niat puasa itu menurut ulama Syafi'iyah itu azam, namanya adalah cita-cita untuk berpuasa. Nah, oleh karena itu kata-kata azam itu bercita-cita. Cita-cita kita iringi dengan diskusi, kita iringi dengan musyawarah. Kemudian di dalam musyawarah itu terjadi kesepakatan. Di tengah perjalanan mungkin 1-2 orang terjadi perbedaan, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah kepada Allah. Sebab tidak satu kepastian bahwa satu kelompok yang semuanya sepakat, tapi satu di antara yang sepakat itu ada yang tidak sepakat dalam bersikap umpamanya, bukan belum tahu bahwa mereka itu adalah salah. Oleh karena itu saya harapkan yaitu dalam kata-kata demokrasi, sepakat juga kita untuk menerima perbedaan, sepakat juga kita untuk menerima khilafiyah itu, sehingga berjalanlah dengan baik. Dan inilah yang terjadi di Masjid Al-Iman semenjak almarhum Haji Jamadul, sehingga perbedaan-perbedaan yang tidak signifikan itu akan diikuti oleh jamaah, dan memang itulah yang membuat adabnya jamaah kita. Oleh karena itu mungkin tadi narasumber sangat menekankan di dalam kehidupan, namun kehidupan tidak bisa kita lepaskan berhubungan dengan masalah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan saran untuk ketua DKM dan kita semua. Alhamdulillah masukan yang sangat positif. Untuk selanjutnya karena waktu sudah masuk surut ya, masuk. Untuk itu mohon maaf yang lain belum bisa
produk hukum, tapi produk mekanisme yang yaitu bisa berbeda-beda macam-macam. Namun yang saya nemukan titik terang dari Bapak Mundarman bahwa berlaku ikhlas itu, ikhlas untuk menerima keputusan, ikhlas untuk tidak diterima pendapatnya, ikhlas untuk menjalankan keputusan. Itu yang sulit. Dikunci oleh Bapak Mundarman bahwa kita perlu keikhlasan itu. Nah, mungkin itulah yang tidak menjadikan umek ya. Kalau kita sudah menerima keputusan, menjalankan keputusan, ya itu. Terima kasih Pak Mundarman. Yang kedua dari Bapak Jarwiko bahwa ya, kita itu masih berbeda dalam demokrasi dan khilafah, dan juga demokrasi yang di mana di Eropa ya katanya, bahwa 50+1 itu akan dijalankan. Oleh karena itu Islam mengkunci juga bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Bahwa akhir daripada suatu kesepakatan adalah merujuk kepada orang yang mukmin, orang muslim, sehingga kesepakatannya tidaklah mungkin untuk bersepakat yang tidak sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini telah beberapa kesepakatan dan masukan-masukan yang sangat positif. Artinya apa yang telah kita diskusikan bersama, apa yang jadi kajian kita bersama, alhamdulillah menghasilkan hasil yang sangat positif. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim